Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik dan dekat dengan lingkungan sehari-hari, yaitu strategi pedagang kaki lima dalam mempertahankan usaha di era modern. Walaupun sederhana, pedagang kaki lima punya cara unik untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Penasaran bagaimana caranya? Yuk kupas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi strategi pedagang kaki lima dalam mempertahankan usaha modern di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Dadah. Baik teman-teman, jadi di sini kita sudah bersama salah satu pedagang kaki lima. Bapak boleh perkenalan diri? Boleh. Nama? Iya. Nama Teguh. Oke, di sini kita sudah bersama Bapak Teguh. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bapak. Apa saja strategi yang digunakan oleh Bapak untuk mempertahankan usaha ini? Strategi utama bagaimana kita menyenangkan pelanggan terutama. Intinya biar ada interaksi antara pedagang sama konsumen. Gitu. Oke, baik. Oke, yang kedua, bagaimana pandangan Bapak terhadap persaingan dengan usaha modern seperti minimarket, kafe, dan lain-lain? Ya, itu pasti terjadi yang namanya persaingan global gitu. Tapi yang penting kita nggak khawatir. Rezeki udah ada yang ngatur intinya. Iya. Gitu. Dan bagaimana kita sama pelanggan, sama konsumen memberi satu kepuasan, kan gitu. Oke teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Najwa. Baik, pertanyaan ketiga dan keempat akan saya tanyakan langsung ke Bapak Teguh. Bapak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan usaha Bapak di daerah sekolah ini? Intinya masih bertahan gitu. Iya. Faktor yang membuat masih bertahan, ya selama ada anak sekolah, selama kita gimana ya tetap namanya anak sekolah, tetap konsumen, gimana caranya kita ngambil hatinya, intinya dikasih seneng, insya Allah bertahan, kan gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Apa dampak dari keberadaan usaha modern terhadap pendapatan dan jumlah pelanggan Bapak? Berdampak nggak salah? Alhamdulillah enggak sih. Jadi enggak ngefek. Alhamdulillahnya dikasih stabil. Jadi enggak ada efek negatifnya atau enggak. Ya kembali itu rezeki udah ada yang ngatur. Dimana kita pinter-pinternya pedagang sama konsumen, gimana triknya masing-masing gitu. Oke, pertanyaan terakhir akan dilanjut oleh Dino. Pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh saya, Dino. Mas, bagaimana peran pelanggan dalam mendukung usaha pedagang kaki lima? Ya, peran pelanggan otomatis vital banget. Hanya karena bertahannya sebuah usaha karena adanya pelanggan. Makanya kalau bisa kan jadikan pelanggan itu jadi pelanggan tetap. Gimana triknya? Ya kembali lagi masing-masing punya trik, punya cara. Gitu ya. Iya, Mas. Senangkan pelanggan, insya Allah akan jadi pelanggan tetap. Ya. Itu kayak prinsip hidup sih ya. Senangkan orang lain, insya Allah kita akan disenangkan oleh orang lain. Udah gitu. Oke, Mas. Simple. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Mutia Agustinizati. Oke teman-teman, di sini kita akan mewawancarai salah satu siswa yang sering sekali jajan di pedagang kaki lima.
tanpa berlama-lama, yuk kita cari orangnya. Halo Kang. Apa teh? Bentar teh. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh banget. Oke. Saya dengar-dengar kamu sering jajan di pedagang kaki lima ya? Wah, bener banget teh. Saya suka sama pedagang kaki lima. Tahu jajanannya? Wah, bagus sih. Apa jajanan favorit kamu di pedagang kaki lima? Pedagang yang itu ya ada risol sama cireng. Risol sama cireng. Ya. Nah, kalau boleh tahu kan kamu sering banget nih jajan di pedagang kaki lima. Ya. Kalau boleh tahu apa sih dampak negatif dari jajan, dampak negatif sama dampak positif dari membeli jajanan pedagang kaki lima? Dampak negatifnya ya gitu teh, kayak menggunakan plastik, styrofoam, sama kebanyakan minyak teh suka bikin sakit perut lah. Oh, oke. Ya. Oke, teman-teman, segitu dari kami. Dadah. Gak lupa beli dance. Yara bun, anak banget, cilor. Yara. Halo guys, jadi hari ini kita udah beli makanannya. Tada, tada. Jadi hari ini kita mau nge-review. Oke, ini boleh diambil. Yang pertama kita mau. Jadi yang pertama kita mau nge-review apa namanya? Cilor ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak. Enaknya enak banget. Enak banget. Enaknya enak banget. Tapi ini telur dulu. Ya. Enak, mantap. Hatinya dapat manis. Karena baladonya. Kenyang. Mantap. Yang cinta banget sama asin boleh banget, tapi kayak ada keasinan gitu guys. Iya, ngasin banget. Mungkin buat yang nggak suka asin bisa request ke abangnya. Bisa request, jangan pakai asinnya ya guys. Nah, terus yang kedua kita mau review apa ini namanya? Tahu goreng teman-teman. Itu ada acinya. Ini apa namanya Satria? Kurang gede. Tahu goreng. Ya betul, ya. Kita mau nyobain tahu goreng guys. Ini guys, saya boleh ambil. People around, but still so lonely. Nah, yang kedua kita mau cobain kita akan coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy ya. Tapi ini kayak kenyal gitu ya. Acinya kenyal. Ini di tahunya gitu. Ini di tahunya itu kayak ada acinya gitu, jadi kayak perpaduan apa? Crispy dan kenyal. Acinya tuh ngaci banget ya teman-teman. Ngaci banget teman-teman. Kata nggak acinya? Satria, mana suaranya Satria? Nah, tadi kita udah nyobain semuanya. Rating dari aku itu buat cilor 8/10. Buat tahu itu 7/10. Kalau dari Satria berapa? Tahunya berapa? Kalau buat
ininya, cilornya? Oh. Kalau dari Najwa? Aku silonnya 7/10, kalau tahunya 8,5/10. Kalau aku cilornya 9/10, sini ya. Tahunya 5/10 karena kurang suka ya kurang suka tahu. Nah, itu dia review dari kita. Nih guys, masih ada yang mau merapat tapi Beli di- kalau yang mau bisa langsung ke Bapak Teguh ya teman-teman. Yang jual namanya Pak. Gratis, cuma digratisin satu. Ya, karena dia baik hati dan tidak sombong. Oke teman-teman, segitu aja dari kita reviewnya. Bener tadi kalau misalnya kalian mau langsung aja ke depan SMA 1 Kelari. Di situ ada gerobak warna hijau. Yang jual namanya Bapak Teguh. Yap, betul. Enak. Wajib dicoba. Mantap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.